Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Bu Eni selaku dosen pengampu mata kuliah proteksi radiasi teori pada pertemuan ini, dan teman-teman sekalian yang kami sayangi. Kami dari kelompok 7 mata kuliah proteksi radiasi teori akan mempresentasikan tugas akhir kami dengan materi peraturan perundangan. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Etika Salsabila dengan NIM akhir 57, Dava Rizky dengan NIM akhir 25, Baskoro Muksid dengan NIM akhir 33, Dia Putri dengan NIM akhir 37, Aski Faridlatun dengan NIM akhir 52, Rimbi Besa dengan NIM akhir 58, dan Lailatul Aziza dengan NIM akhir 89. Baik, pada presentasi kali ini kami mulai dari definisi peraturan perundangan. Peraturan perundangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan. Peraturan perundangan dibutuhkan oleh semua pihak, salah satunya yaitu di bidang radiologi maupun kedokteran nuklir. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sudah pasti pekerja radiasi membutuhkan pedoman dan pengawasan dalam pekerjaannya. Di Indonesia sendiri, badan pengawas tersebut yaitu Bapeten, Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Bapeten memiliki wewenang serta pengawasan terhadap pekerja radiasi dalam menjalankan tugasnya. Persyaratan mengenai proteksi radiasi tercantum dalam Perka Bapeten nomor 4 tahun 2020 tentang keselamatan radiasi pada penggunaan pesawat sinar X dalam radiologi diagnostik dan intervensional, yaitu meliputi justifikasi, limitasi dosis, dan penerapan optimisasi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar peraturan perundangan yang akan kami presentasikan hari ini. Untuk konsep dasarnya sendiri terbagi menjadi 3 seperti pada slide PPT kami. Yang pertama ada radiologi diagnostik, intervensional, dan proteksi radiasi yang tertera pada 2 perka, yaitu Perka Bapeten nomor 4 tahun 2020, Perka Bapeten nomor 8 tahun 2018 tentang uji kesesuaian pesawat sinar X radiologi diagnostik dan intervensional. Untuk Perka Bapeten nomor 4 tahun 2020 sendiri, dalam radiologi diagnostik itu membahas tentang pengertian radiologi diagnostik di pasal 1 ayat 6, kemudian membahas tentang uji kesesuaian pesawat sinar X radiologi diagnostik pada pasal 1 ayat 30, lalu membahas tentang persyaratan keselamatan radiologi diagnostik dan intervensional pada pasal 2 ayat 1 dan 2, serta juga membahas tentang penggunaan pesawat sinar X dalam beberapa prosedur di pasal 3 ayat 2, serta juga dengan pasal-pasal lain yang menyertai. Lalu untuk radiologi intervensional dalam Perka Bapeten nomor 4 tahun 2020 menjelaskan beberapa hal, yaitu pada pasal 1 ayat 7 tentang pengertian radiologi intervensional, pasal 2 ayat 1 hingga 2 tentang persyaratan keselamatan radiasi radiologi intervensional, pasal 34 ayat 1 tentang alat ukur radiasi radiologi intervensional, dan juga pasal-pasal lainnya. Kemudian yang ketiga ada proteksi radiasi. Pada Perka Bapeten nomor 4 tahun 2020 juga membahas tentang proteksi radiasi dalam beberapa pasal. Yang pertama pasal 1 ayat 3 tentang pengertian proteksi radiasi, pasal 1 ayat 22 tentang pengertian petugas proteksi radiasi, pasal 9 ayat 1 tentang personel proteksi radiasi, pasal 20 huruf A hingga C tentang prinsip proteksi radiasi, dan juga pasal 28 ayat 3 tentang perlengkapan proteksi radiasi. Kemudian untuk konsep yang kedua yaitu keselamatan radiasi dalam kedokteran nuklir terdapat juga dalam 2 perka, yaitu Perka Bapeten nomor 17 tahun 2012 dan juga peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang perizinan pemanfaatan sumber radiasi pengion dan bahan nuklir. Untuk Perka Bapeten nomor 17 tahun 2012 membahas tentang pengertian kedokteran nuklir dalam pasal 1 nomor 5, pengertian kedokteran nuklir terapi pasal 1 nomor 9, kegiatan penggunaan kedokteran nuklir dalam pasal 2 huruf A hingga B,
penggunaan kedokteran nuklir, pasal 3 ayat 2 huruf A hingga C, dan juga pasal-pasal lainnya yang menyertai dalam konsep keselamatan radiasi dalam kedokteran nuklir. Kemudian yang ketiga, terdapat keselamatan radiasi dalam penggunaan radioterapi. Ada dua peraturan perundangan juga. Yang pertama, Perka Bapeten nomor 3 tahun 2013 dan juga peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2007 tentang keselamatan radiasi dan keamanan sumber radiasi. Untuk Perka Bapeten nomor 3 tahun 2013 memuat tentang pengertian radioterapi dalam pasal 1 nomor 5, penggunaan radioterapi pasal 2 ayat 2, izin penggunaan radioterapi pasal 3 ayat 1 hingga 2, tanggung jawab pemegang izin radioterapi pasal 15 ayat 1 hingga 2, personel radioterapi pasal 16 ayat 1, dan juga pasal-pasal lainnya yang terkait tentang keselamatan radiasi dalam penggunaan radioterapi. Kemudian untuk radiasi dan materi. Radiasi sendiri merupakan suatu emisi dan perambatan energi melalui materi atau ruang yang terpancar dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau partikel. Di sini radiasi dibagi menjadi dua, berdasarkan sifat dan juga berdasarkan sumber. Untuk berdasarkan sifat terdapat radiasi pengion dan radiasi non-pengion. Berdasarkan sifat ini dijelaskan pada Perka Bapeten nomor 10 tahun 1997 pasal 1 ayat 3 untuk pengertian radiasi pengion dan radiasi non-pengion. Lalu untuk berdasarkan sumber ada dua, yaitu radiasi alam dan radiasi buatan. Untuk radiasi alam dijelaskan pada jurnal Batan, yaitu menjelaskan jika radiasi alam ini terbagi menjadi tiga, yaitu radiasi kosmik atau radiasi dari luar angkasa, radiasi terestrial atau radiasi yang bersumber dari radionuklida di kerak bumi, dan juga radiasi yang berasal dari dalam tubuh yang bisa berupa C14, H3, dan K40. Lalu untuk radiasi buatan termuat dalam buku Bushong tahun 2013, di mana radiasi buatan ini contohnya yaitu zat radioaktif seperti alfa, beta, gamma, dan juga neutron. Lalu yang kedua yaitu interaksi radiasi dengan materi. Interaksi radiasi dengan materi terdapat tiga hal, yaitu ada hamburan Compton, efek fotolistrik, dan juga produksi pasangan. Untuk untuk interaksi radiasi dengan materi terkait hamburan Compton, efek fotolistrik, dan produksi pasangan dijelaskan lebih lanjut di buku Bushong juga di tahun 2013. Selanjutnya, tujuan keselamatan radiasi. Tujuan keselamatan radiasi adalah melindungi individu dan lingkungan dari bahaya paparan radiasi yang berlebihan. Hal ini melibatkan pengaturan penggunaan dan paparan radiasi dalam batas yang aman untuk meminimalkan risiko kesehatan seperti kerusakan DNA dan risiko kanker. Tujuan keselamatan radiasi dijelaskan pada Perka Bapeten pasal 5 yang berisi mengenai tujuan, yaitu yang pertama, fasilitas dan peralatan yang sesuai, yang kedua, budaya keselamatan, yang ketiga, pembatasan paparan kerja, dan yang keempat, optimasi proteksi dan keselamatan radiasi, yang kelima, pemantauan kesehatan pekerja radiasi, keenam, peningkatan kualifikasi pekerja radiasi, dan terakhir ketujuh, informasi tentang proteksi dan keselamatan radiasi. Selanjutnya adalah prinsip proteksi radiasi. Prinsip proteksi radiasi adalah seperangkat pedoman dan langkah-langkah untuk melindungi manusia dan lingkungan dari efek buruk radiasi. Prinsip proteksi radiasi dijelaskan pada Perka Bapeten nomor 4 tahun 2020 dalam pasal 20 yang meliputi tiga prinsip utama yang dikenal sebagai prinsip ALARA, yaitu pertama adalah justifikasi, limitasi dosis, dan optimisasi. Justifikasi mengharuskan penggunaan radiasi hanya dilakukan jika manfaatnya lebih besar daripada risiko yang ditimbulkan.
Limitasi dosis menetapkan batasan dosis radiasi agar risiko kesehatan tidak melebihi tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat umum. Dan selanjutnya, optimisasi proteksi dan keselamatan radiasi bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan radiasi dengan meminimalkan dosis radiasi yang diterima dan mencegah terjadinya insiden atau kecelakaan radiasi. Dalam optimisasi terdapat 3 prinsip lain yang dikenal sebagai pejabat. P adalah pelindung. Prinsip ini mengacu pada penggunaan perisai atau peralatan pelindung radiasi untuk melindungi individu dari paparan langsung. Contohnya adalah apron dan sarung tangan. Selanjutnya J atau bisa disebut jarak. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga jarak yang aman antara individu dan sumber radiasi. Prinsip ini dapat dilakukan dengan menjaga jarak fisik atau menggunakan alat pengatur jarak. Yang selanjutnya adalah BAT atau disebut prinsip batas waktu ya. Prinsip ini berfokus pada membatasi waktu paparan terhadap radiasi dengan mengurangi waktu kerja di dekat sumber radiasi dan mengoptimalkan efisiensi tugas yang melibatkan radiasi. Baik, selanjutnya adalah mengenai alat ukur radiasi. Untuk alat ukur radiasi sendiri, di sini kami bagi menjadi 2, yakni mengenai dosimeter dan detektor. Untuk klasifikasi dosimeter sendiri terdapat pada Perda Bepom nomor 4 tahun 2020, yakni mengenai keselamatan radiasi pada penggunaan pesawat sinar X dalam radiologi diagnostik dan intervensional, tepatnya pada pasal 33 dan nomor 1 sampai nomor 5, di mana terdapat 2 dosimeter berdasarkan jenisnya, yakni aktif dan pasif. Untuk dosimeter aktif sendiri merupakan dosimeter yang hasil bacaannya dapat dibaca secara langsung atau tidak memerlukan alat baca. Selain itu, terdapat juga kriteria di mana yang termasuk dalam dosimeter aktif, yakni 1. Respon energi yang sesuai, 2. Rentang pengukuran yang cukup pada tingkat radiasi yang diukur, dan 3. Terkalibrasi sesuai dengan tingkat energi yang diukur. Contohnya adalah PEMDOS. Kemudian untuk dosimeter pasif adalah dosimeter yang hasil bacaannya ini tidak dapat dibaca secara langsung atau memerlukan alat baca. Selain itu juga termasuk dosimeter untuk seluruh tubuh dan wajib digunakan oleh pekerja radiasi ketika berada dalam medan radiasi di daerah kerja. Untuk contohnya sendiri ada dosimeter film atau film gauge, kemudian dosimeter thermoluminescence atau TLB gauge, kemudian dosimeter optically stimulated luminescence atau OSL gauge, dan dosimeter radio photoluminescence RPL gauge. Selanjutnya mengenai klasifikasi detektor, di mana tertuang dalam batan tentang pengukuran radiasi dasar yang dibagi menjadi 3, yakni detektor isian gas, detektor sintilasi, dan detektor semikonduktor. Untuk detektor isian gas, yakni detektor yang paling sering digunakan untuk mengukur radiasi. Prinsip kerja detektor isian gas didasarkan pada pengaruh yang ditimbulkan ketika radiasi melalui gas. Kebanyakan detektor berbentuk silinder dengan sumbu yang berfungsi sebagai anoda dan dindingnya berfungsi sebagai katoda. Untuk bagiannya sendiri ini ada kamar ionisasi, proporsional, dan Geiger-Müller. Sedangkan yang kedua ada detektor sintilasi, di mana detektor yang digunakan untuk mendeteksi adanya pancaran radiasi dari suatu sumber radiasi, pion, serta radiasi neutron. Contohnya adalah berasal dari kristal NaITl, kristal ZnS-Ag, kristal LiL-Eu, dan scintillator organik. Yang ketiga ada detektor semikonduktor, di mana detektor yang terbuat dari bahan semikonduktor mempunyai beberapa keunggulan, yaitu lebih efisien daripada detektor isian gas karena terbuat dari bahan padat berupa germanium dan silikon, serta mempunyai resolusi yang lebih baik daripada detektor sintilasi. Lanjut. Selanjutnya mengenai penyimpanan dan pengendalian mutu alat ukur radiasi, di mana terdapat perdebatan tentang standar pelayanan PT KMR 2020 dan Permenkes RI nomor 4 tahun 2014 tentang cara distribusi alat kesehatan yang baik. PT KMR sendiri singkatan dari Pusat Teknologi Keselamatan dan Meteorologi Radiasi, yakni salah satu unit kerja di Batan yang salah satu tugasnya adalah memberikan pelayanan pada pengujian atau kalibrasi di bidang keselamatan, kesehatan, lingkungan, dan meteorologi radiasi. Dan ini merupakan contoh dari salah satu pengujian alat radiologi. Jadi ada nama alat yang diuji atau dicek, kemudian ada unsur layanan berupa dasar hukum yang menaungi alat yang diuji atau dicek. Selanjutnya ada mengenai prosedur,
kemudian sarana dan prasarana, serta jaminan dan evaluasi kinerja pelaksana. Tidak lupa juga standar pelayanan ini ditandatangani oleh Kepala PTKMR sebagai bukti bahwa standar pelayanan ini itu sangat penting dan sah. Lanjut. Selanjutnya, perizinan dan pemanfaatan zat radioaktif. Zat radioaktif pada umumnya digunakan oleh berbagai sektor seperti industri, kesehatan, penelitian, maupun tenaga nuklir. Oleh karena itu, memerlukan pengaturan yang ketat untuk menjamin keselamatan dan keamanan. Sesuai dengan pasal 4 nomor 14 tahun 2014 yang membahas mengenai peraturan yang mengatur kegiatan pengawasan pemanfaatan zat radioaktif. Selain itu, pasal ini juga membahas mengenai pemantauan radiasi, pelaporan kejadian yang terkait dengan penggunaan zat radioaktif, bagaimana pengelolaan limbah radioaktif, serta penegakan sanksi jika terjadi pelanggaran dalam penggunaan zat radioaktif. Nah, ada juga peraturan nomor 1 pasal 6 tahun 2022 yang membahas mengenai bagaimana tata cara perizinan dalam penggunaan zat radioaktif, serta perizinan berupa mengajukan permohonan perizinan, penilaian permohonan, dan penerbitan izin pemanfaatan zat radioaktif. Dalam proses perizinan, Bapeten akan memastikan bahwa pemohon izin memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan keselamatan, keamanan, proteksi radiasi, dan pengelolaan limbah radioaktif. Next. Selanjutnya yakni efek radiasi biologis. Nah, efek radiasi biologis ini dibagi menjadi dua, yakni efek deterministik dan stokastik. Nah, saya akan membahas mengenai efek deterministik. Efek deterministik adalah efek radiologi biologis yang terjadi dengan ambang batas dosis tertentu. Artinya efek ini bahaya akan terjadi jika dosis radiasi melebihi batas ambang tersebut sesuai dengan peraturan undang-undang yang membahas mengenai standar dosis masyarakat dan petugas. Hal itu disebut dalam Bapeten nomor 15 pasal 30 tentang standar dosis untuk masyarakat umum adalah sekitar 1 milisievert dalam 1 tahun, sedangkan untuk pekerja radiasi adalah sekitar 20 milisievert dalam 5 tahun atau sekitar 1 milisievert per tahun. Selanjutnya yakni efek stokastik adalah akibat dari paparan radiasi yang terjadi meskipun dosis dalam batas radiasi yang telah direkomendasikan. Berarti efek stokastik dapat terjadi bahkan pada dosis radiasi yang sangat rendah. Namun kemungkinan efek stokastik meningkat dengan meningkatnya dosis radiasi tersebut. Dalam peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes nomor 1405 tahun 2010 tentang proteksi radiasi bagi kesehatan, melalui peraturan pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan menetapkan tata cara dan persyaratan mengelola sumber radiasi termasuk perlindungan masyarakat dari efek stokastik radiasi radiasi. Standar keselamatan radiasi kesehatan mencakup batas paparan radiasi yang diizinkan, persyaratan proteksi radiasi bagi para pekerja radiasi, persyaratan penggunaan alat pelindung radiasi, serta pemantauan kesehatan Oke, next. Selanjutnya adalah manajemen dan organisasi proteksi radiasi. Manajemen dan organisasi proteksi radiasi memainkan peran penting dalam menjamin aplikasi radioterapi yang aman dan terjamin. Dengan menerapkan protokol yang ketat, melakukan pemantauan yang cermat, dan memberikan pengobatan yang efektif, potensi ancaman radiasi dapat dimitigasi dengan tetap menjaga kualitas perawatan radioterapi. Menurut Bapeten tahun 2020, pemegang izin wajib memenuhi persyaratan manajemen sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 yang meliputi yang pertama, penanggung jawab keselamatan radiasi. Dalam penanggung jawab keselamatan radiasi memiliki peran penting yang memastikan implementasi yang efektif dari kebijakan prosedur keselamatan radiasi. Yang kedua, budaya keselamatan. Dalam hal manajemen dan organisasi proteksi radiasi, membangun budaya yang kuat sangat penting agar semua anggota organisasi dapat memahami dan menerapkan mengenai proteksi radiasi. Selain itu, dasar yang kuat juga memberikan dasar yang solid untuk manajemen dan organisasi proteksi radiasi yang efektif.
Yang ketiga, pemantauan kesehatan. Pemantauan kesehatan merupakan proses untuk memantau serta mengawasi kondisi kesehatan anggota yang terpapar radiasi maupun terlibat dalam zat penggunaan radioaktif. Tindakan pencegahan atau pengobatan yang tepat dapat diambil dengan identifikasi dini dari setiap efek kesehatan yang terkait dengan paparan radiasi. Selanjutnya adalah personel. Personel yang terlatih dan kompeten secara langsung berkontribusi pada keberhasilan manajemen dan proteksi radiasi organisasi. Selanjutnya, pendidik dan pelatihan proteksi radiasi dan keselamatan. Pendidik dan pelatihan proteksi dan keselamatan radiasi merupakan komponen penting dalam pengolahan dan penyelenggaraan proteksi radiasi. Dengan pendidikan dan pelatihan yang tepat, personel dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka tentang proteksi dan keselamatan radiasi, serta menerapkan praktik yang benar dalam penggunaan zat radioaktif. Dan yang terakhir adalah rekaman dan laporan. Dokumentasi dan komunikasi yang tepat sangat penting dalam manajemen dan administrasi proteksi radiasi. Dengan memelihara catatan dan laporan yang akurat, manajemen dan organisasi proteksi radiasi dapat meningkatkan sistem mereka dan mengidentifikasi di mana tindakan korektif diperlukan. Selanjutnya adalah organisasi proteksi radiasi tercantum pada nomor 4 tahun 2020 pasal 9 ayat 1. Sebagaimana dimaksud adalah yang pertama tenaga medis dalam bidang radiologi, yang kedua tenaga kesehatan, dan yang ketiga petugas proteksi radiasi. Next. Oke, selanjutnya adalah budaya keselamatan penanggulangan darurat. Hal ini menjadi prioritas bagi siapapun yang berpotensi terkena paparan radiasi, baik pekerja, masyarakat, atau lingkungan kerja. Nah, untuk keselamatan kerja dan penanggulangan darurat ini dijelaskan pada Peraturan Perundangan Nomor 63 Tahun 2000 Pasal 34 Nomor 1 dan Nomor 2 huruf A sampai H bagaimana berikut. Yang pertama yaitu jenis atau klasifikasi kecelakaan yang mungkin terjadi, upaya penanggulangan terhadap jenis atau klasifikasi kecelakaan tersebut, lalu organisasi penanggulangan keadaan darurat, prosedur penanggulangan keadaan darurat, peralatan penanggulangan yang harus disediakan dan perawatannya, personil penanggulangan keadaan darurat, latihan penanggulangan keadaan darurat, dan sistem komunikasi dengan pihak terkait. Untuk jenis klasifikasi dan upaya penanggulangannya adalah kecelakaan bocornya sumber radiasi. Hal ini dapat diatasi dengan cara melakukan isolasi area yang terkena dampak. Dapat dilakukan contohnya dengan melapisi timbal pada area yang terpapar area yang digunakan untuk pemeriksaan. Lalu yang kedua yaitu paparan radiasi berlebihan pada personil. Hal ini dapat diatasi dengan evakuasi cepat, pemeriksaan medis, dan pengobatan sesuai prosedur. Dan yang terakhir yaitu kontaminasi radiasi pada lingkungan atau fasilitas dapat diatasi dengan cara mengisolasi area terkontaminasi, membersihkan kontaminasi, dan memastikan lingkungan aman. Untuk organisasi penanggulangan keadaan darurat dijelaskan pada slide sebelumnya. Selanjutnya yaitu prosedur penanggulangan keadaan darurat, yakni mendefinisikan langkah-langkah yang harus diambil dalam menghadapi keadaan darurat radiologi, termasuk evakuasi, pengobatan medis, isolasi area terkontaminasi, dan pemulihan fasilitas. Lalu untuk peralatan penanggulangan yang harus disediakan dan perawatannya. Yang dimaksud adalah menyediakan peralatan pelindung radiasi seperti baju pelindung, masker, sarung tangan, dan batu pelindung. Untuk perawatannya yaitu dipastikan alat pengukur radiasi berfungsi dengan baik dan dikalibrasi rutin. Lalu untuk personil penanggulangan keadaan darurat yakni melibatkan personil terlatih memahami prosedur penanggulangan radiologi dan memiliki pengetahuan tentang pengoperasian peralatan dan deteksi radiasi. Untuk latihan penanggulangan keadaan darurat yakni mengadakan latihan reguler untuk personil penanggulangan keadaan darurat termasuk simulasi kecelakaan radiologi, penggunaan peralatan radiasi dan tindakan evakuasi. Dan yang terakhir adalah sistem komunikasi dengan pihak terkait, yakni menyusun dan memastikan adanya saluran komunikasi yang efektif dengan instansi terkait seperti otoritas lebih, pusat kesehatan, dan badan penanggulangan bencana untuk berbagai informasi dan mendapat.
Selanjutnya adalah peralatan protektif radiasi. Peralatan protektif radiasi adalah peralatan yang dirancang khusus untuk melindungi individu dari paparan radiasi yang berbahaya. Undang-undang mengatur peralatan protektif radiasi adalah pada Perka Bapeten Nomor 4 Tahun 2020, Pasal 28 Ayat 4 yang meliputi yang pertama apron. Apron adalah pakaian khusus yang dirancang untuk melindungi tubuh dari radiasi. Mereka terbuat dari bahan yang dapat menyerap atau menghalangi radiasi seperti timbal atau timbal karet. Baju perlindungan radiasi yang digunakan oleh tenaga medis yang bekerja dengan sinar X atau prosedur radiologi. Yang kedua ada pelindung tiroid. Pelindung tiroid untuk melindungi kelenjar tiroid dari radiasi saat terpapar sinar X atau prosedur medis yang menggunakan radiasi. Pelindung tiroid terbuat dari bahan yang dapat menyerap radiasi seperti timah atau timah berkadar tinggi. Mereka biasanya berbentuk seperti kerah yang dapat dipasang di sekitar leher untuk melindungi kelenjar tiroid dari paparan radiasi yang dapat merusak kesehatan. Yang ketiga, pelindung mata. Kacamata pelindung radiasi digunakan untuk melindungi mata dari radiasi yang berbahaya. Mereka memiliki lensa khusus yang dapat memblokir atau menyerap radiasi seperti sinar X atau sinar laser. Dan yang terakhir ada sarung tangan. Sarung tangan pelindung radiasi digunakan untuk melindungi tangan dan jari-jari dari paparan radiasi. Mereka biasanya terbuat dari bahan yang dapat menyerap atau menghalangi radiasi. Next. Nah, dari pemaparan teman-teman saya mengenai materi-materi tadi, dapat disimpulkan bahwa oleh karena itu, dengan adanya peraturan perundangan ini dibuat agar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, para pekerja radiasi dapat menjaga kesehatan dirinya, serta mengontrol nilai dosis yang mereka terima untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti adanya efek stokastik maupun efek deterministik, baik dengan acuan peraturan yang lama maupun dengan peraturan yang sudah dikembangkan secara terbaru. Nah, ini adalah beberapa referensi yang kami gunakan dalam menyusun PPT ini. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.